semuanya, Halo. bertemu dengan saya dan juga ada di sini Pak Polta Kotradero yang merupakan ekonom berpengalaman selama puluhan tahun di belantara ekonomi Indonesia. Kita ingin mendengarkan pembahasan pada hari ini terkait dengan utang negara yang lagi hot nih Pak Polta. Jadi Ya, sebagaimana diketahui minggu lalu pemerintah mengeluarkan bond atau surat berharga negara yang jumlahnya lumayan besar dan juga tenornya lumayan panjang, 50 tahun. Ada yang beranggapan bahwa surat utang ini juga membebani anak-anak cucu kita dan juga sangat bunganya juga sangat tinggi sehingga merugikan Indonesia. Sementara kita di tengah pandemi COVID-19 ini kok malah ngutang gitu. Jadi agak kebalik-balik ini jalan ceritanya. Nah, kita ingin mendengarkan pendapat dari Pak Poltak secara langsung. Bagaimana sih Pak sebenarnya terkait dengan surat berharga negara ini atau bond ini secara oke. umum dulu Pak? Ya, secara umum sebenarnya namanya penerbitan obligasi atau bonds ini, apalagi dalam mata uang asing, itu sesuatu yang normal, biasa dilakukan setiap waktu, setiap tahun, dan semua negara juga melakukannya. Kenapa tiap negara melakukannya? Karena tadi intinya adalah pendanaan pemerintah itu selalu berasal dari dua sumber. Pertama, dalam mata uang lokalnya, dan yang kedua dalam mata uang asing. Nah, jadi kalau misalnya dalam hal ini seperti Indonesia, ya menerbitkan surat utang negara dalam rupiah biasa, menerbitkan surat utang dalam US dollar juga biasa, ada juga dalam yen Jepang, ada euro dan lainnya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya lumrah. Nah, kalau orang bertanya jumlahnya 4,8, kita jangan lupa juga bahwa ini terbagi atas 3 gitu. Ada tenor 10,5 tahun, ada 30 tahun dan 50 tahun. Nah, jadi 1,6 di 10 tahun, 10,5 tahun dan 30,5 tahun, dan 1 miliar dolar di 50 tahun. Jadi sebenarnya nggak semuanya di 50 tahun, tetapi terbagi seperti itu. Nah, tentu pertanyaannya kan, lah, kenapa diterbitkan sekarang? Mungkin kita juga perlu agak melihat ke belakang ya. Nah, yang namanya Indonesia itu tentu ada pendapatan dalam US dollar. Nah, sumber pendapatan utama dalam dolar Amerika di Indonesia itu adalah yang cukup signifikan selain ekspor CPO, batu bara, dan juga satu yang cukup signifikan dan terus meningkat adalah pariwisata. Nah, per tahun 2019 lalu hampir mendekati 17 miliar dolar. Jadi kita bisa bayangkan betapa banyaknya devisa yang masuk dari pariwisata. Nah, tetapi kita tahu pada awal tahun ini kan terjadi goncangan ketika pariwisata di mana turis dari China yang jumlahnya kira-kira hampir 2 juta orang, dan termasuk yang belanjanya cukup banyak, tiba-tiba ya nggak boleh keluar dari negaranya, dan penerimaan pariwisata kita menjadi terpukul. Berarti sumber dari pendanaan dalam mata uang asing pun berkurang di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kebutuhan pemerintah itu kan secara reguler ada dalam mata uang asing. Misalnya mengimpor bahan bakar minyak, misalnya kan, kemudian mengimpor mesin, membayar impor-impor lainnya termasuk kebutuhan masyarakat. Maka kalau misalnya ada satu komponen ini tiba-tiba hilang, maka harus segera digantikan. Nah, kalau misalnya pemerintah Indonesia cari US dollar-nya di dalam negeri, kita bisa bayangkan kayak gimana. Kenapa? Karena tadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan juga perlu membutuhkan dolar Amerika untuk membiayai impor mereka. Mereka juga perlu untuk misalnya, atau malah level individu, misalnya ada keluarga yang perlu sedang menyekolahkan anaknya di luar negeri, dan lain-lainnya. Maka selain jumlahnya cuma dapat sedikit, maka akan terjadi lonjakan yang sangat besar. Yeah. Nah, oleh sebab itu, ya kita harus berpikir, masa lah orang di dalam negeri lagi kesulitan untuk dapat dolar, kemudian pemerintah tiba-tiba ngambil dari dalam negeri. Nah, ini kan akan bikin shock yang lebih besar. Maka tentu jalan yang paling logis adalah pemerintah mendapatkannya dari sumber eksternal. Dari mana lagi kalau bukan dari pasar luar negeri. Oleh sebab itu, maka penerbitan 4,8 miliar dolar ini sebenarnya adalah langkah yang bijaksana. Karena apa? Karena tadi, kalau ngambilnya dalam negeri, maka pertama, persediaan dolar dalam negeri akan makin tipis lagi, dan kemudian akan mengganggu impor, akan mengganggu juga aktivitas-aktivitas yang lain, dan akhirnya akan membuat impor Indonesia akan menjadi semakin mahal karena dolarnya langka, gitu kan. Tetapi kalau misalnya pemerintah Indonesia mengambil pendanaan dari luar negeri, maka tidak akan mengganggu stok dolar yang sudah terbatas di dalam negeri, dan di sisi lain itu memberi confidence, kepercayaan bagi masyarakat bahwa dolar ternyata
cukup banyak loh, cukup ada, sehingga kita lihat apa yang terjadi ketika bonds ini diterbitkan, kemudian dilaku, yang terjadi adalah nilai tukar yang sebelumnya hampir 17.000, kemudian sekarang menjadi turun, jadi rupiah itu menguat. Dan kalau kita perhatikan dengan penutupan pada hari ini 15.500 dan cukup stabil di situ, berarti hanya dalam waktu ya 1 minggu lebih dikit lah kira-kira, rupiah sudah menguat 4%. Ini Wow. jumlah yang cukup signifikan. Nah, Besar ya. dan ini menandakan bahwa confidence terhadap rupiah itu sudah mulai kembali. Oke, Pak. Jadi sudah ada penguatan dari rupiah secara signifikan ya Pak selama seminggu terakhir ini karena dampak dari Betul. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, nah, ini juga banyak ditanya oleh orang-orang. Kira-kira kita mampu nggak Pak nanti untuk membayarnya, apalagi dengan tingkat bunga yang seperti itu? Kira-kira Ya, bagaimana Pak? gambarannya begini, bahwa Indonesia itu juga punya aktivitas yang mendatangkan Indonesia, apakah itu pemerintah ataupun swasta, juga memiliki aktivitas yang bisa mendatangkan US dollar. Contoh seperti yang saya sebutkan tadi kan, yang namanya pariwisata kita itu berkontribusi kalau keadaannya normal sekitar 19 hampir 20 miliar dolar. Cukup besar kan? Kemudian ekspor kita itu di Indonesia ekspornya mencapai sekitar 187 miliar dolar. Jadi angkanya cukup besar juga. Jadi sebenarnya kalau dikatakan 4,8 itu ya dibandingkan terhadap ekspor Indonesia, penerimaan dari devisa, kemudian penerimaan dari pariwisata, kemudian dari foreign direct investment dan lainnya sebenarnya relatif kecil. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah nanti Indonesia nggak bisa bayar, ya gimana coba? Dibandingkan dengan 176 miliar dolar yang bentuknya adalah ekspornya Indonesia, kemudian juga penerimaan dari pariwisata, jelas angka 4,8 itu ya relatif kecil gitu kan. Apalagi ini juga dicicilnya panjang. Ada yang kalau tadi kan ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun. Jadi sebenarnya kalau ada orang bertanya, waduh nantinya kita Indonesia nggak bisa bayar, gimana sih? Udah lihat belum sih angka-angka Indonesia? Sudah lihat belum ekspornya Indonesia sebesar apa? Memang betul kita ada impor juga, tetapi impor kita juga bagian-bagian memang sangat krusial bagi kebutuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan samping itu Indonesia juga punya prospek yang cukup bagus, ratingnya juga bagus di dunia, sudah masuk dalam investment grade. Jadi kalau ada omongan-omongan yang mengatakan bahwa Indonesia nggak sanggup bayar, ya ini niatnya apa sih? Kok kayaknya mengecilkan diri, mengecilkan negara sendiri, tujuannya itu apa gitu ya? Kalau 4,8 itu kalau saya ya hitungnya, Indonesia itu tahun 2019 itu adalah ekonomi yang disebut sebagai ekonomi 1 triliun dolar. 1 triliun. Bayangkan output ekonomi Indonesia itu semuanya 14.000 sampai 15.000 triliun. Jadi kira-kira 1 triliun dolar ya, 1 triliun dolar. Nah, kalau orang bilang ya ada pemerintah terbitkan bonds yang 50 tahun besarnya 1 miliar dolar, itu sama berapa lama sih output ekonomi Indonesia? Itu setara dengan output ekonomi Indonesia sebesar 8 jam 46 menit. Nggak nyampe sehari. Pak ya? Nggak nyampe sehari. Nggak nyampe sehari. Oke, kita gabungin 4,8 miliar tadi. Ya. Itu juga nggak nyampe, ya kira-kira sehari lebih sedikit lah dari output ekonomi Indonesia. Jadi ya mohon, ya kalau tadi ya, mohon coba kita bandingkan secara proporsional antara jumlah utang tadi dengan output ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi Indonesia per tahun. Itu output ekonomi itu kalau kayak rumah tangga itu kayak penghasilan gitu Pak ya? Bisa dianggap sebagai penghasilan. Ya, betul. Jadi setiap tahun, betul. Jadi tahun ini 14.000 triliun, tahun depan naik lagi 14.000 triliun. Sementara yang namanya utang kan relatif statik kan. Nah, jadi kembali lagi, ini yang perlu kita sadarkan bahwa semua itu harus disandarkan pada ukurannya, proporsinya. Ini utang berapa? Contoh misalnya, kita punya utang 10 juta. Ya kalau income kita 15 juta jadi berat. Tapi kalau misalnya 10 juta, tapi kemudian income kita naik dari 20 juta jadi 30 juta dan 40 juta, maka utang yang 10 juta itu relatif kecil gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa seperti tadi utang Indonesia itu kan juga harus diimbangi dengan income-nya Indonesia, pendapatan Indonesia naik terus tiap tahun. Ya. Oke Pak, sudah sangat lengkap dan komprehensif sekali yang Bapak sampaikan. Terakhir Pak, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Pak? Kalau misalnya ada melihat sesuatu yang kayaknya provokatif, seolah-olah kita nggak mampu bayar, atau seolah-olah itu membebani anak cucu kita, apa yang Bapak bisa sampaikan? Terakhir Pak. Ya, menurut saya kita harus berpikir secara cerdas dan rasional. Jangan mudah tersulut oleh hal-hal yang kelihatan seperti bombastis, tapi nggak ada pembandingnya. Ya, kita harus melihat bahwa
kita negara yang juga negara besar. Ini sebagai gambaran ya, mungkin orang Indonesia kadang-kadang suka nggak bisa ngebayangin negara kita sebesar apa. Yang namanya Jabodetabeknya. Jadi kira-kira Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Jadi Jakarta Raya itu radius 60 km dari Jakarta. Itu ekonominya setara dengan negara Vietnam. Setara dengan Vietnam. Jabodetabek itu betul, hanya dari Jabodetabek saja. Seluruh Pulau Jawa itu lebih besar ekonominya Argentina ataupun Taiwan. Jadi kita memang negara besar, jadi janganlah dikecil-kecilkan gitu. Jadi kembali lagi, kita harus punya kebanggaan dan kita punya confidence, karena kembali lagi kita punya potensi, dan ini yang perlu kita pelihara, dan cara meliharanya dengan tadi, lebih banyak informasi, lebih jeli melihat segala sesuatu secara proporsional. Jadi saya kira ini yang membangun confidence, membangun kepercayaan kita, sehingga kita bisa melangkah maju dengan lebih baik. Oke, terima kasih Pak Polta Kutradero atas penjelasannya. Jadi teman-teman semua, kita harus selalu optimis dan juga kita harus punya percaya diri bahwa Indonesia adalah negara besar dan kita mempunyai produk atau output ekonomi yang juga sangat besar. Bahkan tadi disampaikan Jabodetabek saja sama dengan Vietnam. Wah, kurang apa coba? Jadi jangan lagi terlalu rendah diri atau mengecilkan negara kita sendiri. Terima kasih Pak Poltak. Salam. Sama-sama Pak Frans. Salam.